Negara Indonesia merupakan negara yang tergolong rawan bencana geologi, khususnya bencana gempa bumi. Hal ini berkaitan dengan keberadaan sumber gempa bumi yang terbentuk akibat interaksi 4 lempeng tektonik yang terdapat di Indonesia, yaitu lempeng benua Eurasia yang bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm per tahun, lempeng Samudera Indo-Australia yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, lempeng Samudera Pasifik yang bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 11 cm per tahun, dan lempeng Laut Filipina yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 8 cm per tahun. Pertemuan antar lempeng tersebut mengakibatkan terbentuknya sumber gempa bumi yang terletak di laut dan di darat, serta sumber pembangkit tsunami baik tektonik maupun non-tektonik. Berdasarkan catatan dari Badan Geologi, sejak tahun 2000 hingga 2022 telah terjadi sebanyak 5 hingga 26 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia. Kejadian gempa bumi merusak merupakan gempa bumi yang telah mengakibatkan terjadinya korban jiwa, kerusakan bangunan, serta kerusakan lingkungan. Menurut catatan Badan Geologi, selama tahun 2022 telah terjadi sebanyak 24 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia. Kejadian gempa bumi merusak tahun 2022 diawali dengan gempa bumi di Halmahera, Provinsi Maluku Utara tanggal 10 Januari 2022. Warga masyarakat Kota Ternate yang berada di dataran rendah ini sudah mulai bergerak melakukan pengungsian ke dataran yang lebih tinggi. Masyarakat sangat panik dan beberapa masyarakat lainnya mencoba menenangkan agar tidak terlalu panik sehingga. Dan diakhiri oleh kejadian gempa bumi Kuningan, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Desember 2022. Sepanjang tahun 2022, kejadian gempa bumi merusak tersebut mengakibatkan jumlah korban jiwa 663 orang meninggal dan 1.563 orang luka-luka. Selama tahun 2022 kejadian gempa bumi yang mengakibatkan dampak besar adalah gempa bumi Cianjur, tanggal 21 November 2022 dengan magnitudo 5,6. Peristiwa gempa bumi di Cianjur mengakibatkan 635 meninggal, 1.083 orang luka-luka dan mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan, seperti retakan tanah, likuifasi dan gerakan tanah. Menurut data Badan Geologi, berdasarkan hasil penyelidikan, pemetaan permukaan dan bawah permukaan sumber gempa bumi Cianjur adalah sesar aktif berarah timur-timur laut dan barat-barat daya yang terletak di daerah Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kejadian gempa bumi merusak berikutnya yang mengakibatkan dampak besar adalah gempa bumi Pasaman tanggal 25 Februari tahun 2022 dengan magnitudo 6,2. Epicenter terletak di darat yang bersumber dari sesar Sumatera pada kedalaman 10 km. Kejadian gempa bumi Pasaman mengakibatkan 27 meninggal, 457 orang luka-luka, dan mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan berupa retakan tanah, likuifasi dan gerakan tanah. Kejadian gempa bumi merusak tahun 2022 sebagian besar bersumber dari sesar aktif dan beberapa bersumber dari zona penunjaman. Ada hal menarik dari kejadian gempa bumi merusak tahun 2021 yaitu terdapat beberapa kejadian gempa bumi yang sumbernya belum teridentifikasi atau terpetakan, yaitu gempa bumi Halmahera Utara tanggal 10 Januari 2022 dan 18 April 2022, gempa bumi Pasaman tanggal 25 Februari 2022, gempa bumi Ketapang tanggal 1 Juli tahun 2022, gempa bumi Cianjur tanggal 21 November 2022, dan gempa bumi Situbondo tanggal 23 November 2022. Kegiatan penyelidikan gempa bumi harus terus dilakukan terutama dalam mengidentifikasi karakteristik sumber-sumber gempa bumi yang belum teridentifikasi atau terpetakan.
Data katalog kejadian gempa bumi merusak dari Badan Geologi akan sangat membantu dalam mengidentifikasi sumber-sumber gempa bumi tersebut. Karakteristik sumber-sumber gempa bumi tersebut harus dapat diidentifikasi sebagai masukan untuk melakukan pemutakhiran peta kawasan rawan bencana gempa bumi dan juga pemutakhiran peta sebaran serta karakteristik sesar aktif. Peta KRB gempa bumi dan sebaran sesar aktif berguna untuk mendukung kegiatan mitigasi gempa bumi dan masukan pada revisi penataan ruang. Hanya dengan upaya mitigasi dan penataan ruang, risiko dari kejadian gempa bumi yang mungkin akan terulang di kemudian hari akan dapat diminimalkan. Selain itu, upaya penguatan regulasi kebencanaan di daerah dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan lainnya tentunya turut mendukung upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi. Demikian tadi catatan gempa merusak di tahun 2022. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah kesadaran kita karena kondisi lingkungan negara kita yang berada di daerah rawan bencana. Terima kasih sudah menyimak informasinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi yang lainnya.